Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hamdan wa syukran lillah. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan alhamdulillahirabbil alamin. Allah yang memberikan kita semuanya nikmat-nikmatnya, nikmat iman, nikmat Islam. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan cahayanya di dalam hati kita semuanya, agar tidak mudah terjerumus di dalam kemungkaran, kesesatan, tipu muslihat dunia beserta isinya, ad-dunya mata'ul ghurur. Mudah-mudahan kita istiqomah di dalam fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan, semata-mata tidak lepas hanya mengharap ridho dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, panutan kita semuanya, suri tauladan bagi kita semuanya, yang kita harapkan syafaatnya ila yaumil qiyamah, yakni baginda agung Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya dan sahabat-sahabatnya. Mudah-mudahan kita diberikan syafaatnya mulai di dunia ini, jangan nunggu nanti. Karena Rasul adalah manusia yang disucikan oleh Allah, yang menetes di dalam nur Muhammad, wa nurullah berada di dalam diri kita masing-masing, setiap insan manusia. Maka kita wajib menyaksikan di dalam kalimat atau dua kalimat syahadat, yang mana saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah yang disembah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Artinya Rasulullah itu adalah manusia yang disucikan sebelum Allah menciptakan dunia beserta isinya. Yang Allah ciptakan dahulu adalah Nur Muhammad. Sehingga Nur Muhammad itu Allah perintahkan untuk menciptakan dari tetesannya yang menjadi Nurullah. Begitu juga dengan dunia beserta isinya itu terjadi penciptaannya dari tetesan Nur Muhammad wa Nurullah, jadilah dunia. Begitu juga dengan manusia, ketika si jabang bayi di dalam kandungan usia 4 bulan sudah menjadi terbentuk anggota tubuh lengkap, maka Allah tiupkan ruh yang suci, itu terjadi dari tetesan Nurullah. Maka kita mengharap syafaatnya Rasulullah itu jangan nanti di yaumil qiyamah. Mulai detik ini, saat ini, tanpa syafaatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mustahil keimanan kita akan kuat. Karena yang menyempurnakan agama Islam, yakni baginda agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebelum disempurnakan Islam, maka Rasulullah menyempurnakan akhlak. Makanya dikatakan innama bu'istu liutamima makarimal akhlak.
Rasulullah adalah suri tauladan, penyempurna akhlak yang wajib kita contoh, yang wajib kita tiru, diaplikasikan di setiap perbuatan langkah kita semuanya agar punya akhlak yang baik terhadap hablum minanas dan juga menuju ke hablum minallah. Mudah-mudahan kita semuanya diselamatkan dari fitnah-fitnah dunia. Amin. Dan dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang menjadi niat hajat panjenengan semuanya, hajatid dunya wal akhirah wal maisarah, dikabulkan segala apa yang menjadi hajat-hajat panjenengan atas dasar hanya mengharap ridho dan kasihnya Allah dan meminta syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar keimanan panjenengan tidak mudah turun, selalu netral. Kalau tidak bisa netral ya maksimal kita naik sedikit agar tidak kalah dengan fitnah-fitnah dunia ini. Oke sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kemarin saya bersama saudara Muhammad Haris mendatangi kelompok dukun-dukun yang dibackingi oleh kiai itu ya, kiai sesat itu. Kemarin sempat direbut tasbih dari Syekh Subakir dan juga cincin kalau cokronya. Dan alhamdulillah kemarin sudah bisa tak musnahkan, dan pada kesempatan ini saudara Haris atau Muhammad Haris sudah sehat sedia kala. Alhamdulillah. Sudah tak lantari wasilah minyak aji kelajarannya saya Subakir. Jadi saya mengharapkan supaya apa ya, supaya saudara saya Muhammad Haris ini, karena juga sudah menjadi seorang mualaf seperti yang disampaikan kepada sahabat-sahabat, jadi keluarganya sudah tidak mau menerima karena sudah berbeda keyakinan. Intinya di sini belajar sama saya agar bisa menjadi orang yang bermanfaat untuk diri sendiri dulu, keluarga panjenengan dan juga orang banyak. Amin, amin. Nah, selama ini kan saudara Muhammad Haris belum pernah belajar ilmu al-hikmah. Benar. Nanti tak bekalin, yaitu mustika merah delima. Siap. Karena mustika merah delima itu hakikatnya adalah surat Al-Ikhlas. Bukan batunya yang sakti, bukan mustikanya yang hebat, tetapi kandungan pengertian hakikatnya merah delima itu adalah surat Al-Ikhlas. Kok bisa seperti itu? Mari kita buktikan secara rasional atau secara akal lah. Akal yang suci ya, bukan akal seperti Mas John Ketek. Itu namanya nafsu angkara itu. Iya. Yang menguasai logika sehingga ilmu hikmah, ilmunya Allah itu dibatasi dengan sepengetahuan logikanya saja. Iya. Nah maksudnya pengertian itu adalah hakikat yang Allah sampaikan melalui firman-firmannya, wahyu-wahyunya dalam Al-Quran, termasuk Al-Ikhlas itu. Maka dikatakan merah delima. Itu adalah kandungan surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita buktikan. Qul huwallahu ahad. Satu, dalnya ada satu. Allahus somad. Dua. Lam yalid. Tiga. Walam yulad. Empat. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Berarti 5. Asal usulnya dikatakan merah delima itu yang dikatakan kandungan surat Al-Ikhlas, dalnya ada 5. Dal yang 5 atau dal 5.
Karena orang Jawa makhorijul hurufnya itu tidak bisa fasih, maka dikatakan delimo atau delima. Nah, karena warnanya yang merah, jadi disambunglah merah delima, atau wong Jawa lek ngarani merah delimo. Contoh lagi pengucapan orang Jawa itu. Kalau di dalam Islam yang fasih, ahli tajwid ya, idhar, ikhfa, idgham balagunah, itu pengucapannya seperti ma'rifat. Orang yang ma'rifat itu dikatakan orang yang sudah manunggaling kaula kelawan Gusti, udah melepaskan dunia beserta isinya, yang ada hanyalah Allah. Kalau orang Jawa dikatakan meripat, karena orang tidak bisa fase orang Jawa. Dikatakan Islam itu ma'rifat, kalau orang Jawa menyebutnya meripat, yang bisa melihat, sing iso ndelok. Artinya yang dikatakan orang ma'rifat itu yang ada hanyalah Allah. Dunia ini adalah Allah, semua adalah Allah, nggak ada saya Al-Fakir Hasim, Al-Fakir Heris, Al-Fakir Jimmy, itu nggak ada. Yang ada hanyalah Allah. Itu adalah orang yang ma'rifatullah. Nah, untuk mencapai ke dalam ma'rifat itu banyak sekali tahap-tahapnya, banyak sekali yang diatur dulu di dalam syariat Islam. Nah, lalu Islam itu semenjak kita menjadi seorang Islam, ketika balik, kalau memang Islamnya itu keturunan, baliknya laki-laki itu usia 11 sampai 12 tahun ketika sudah pernah mimpi basah. Kalau perempuan dari 9 sampai 11 tahun. Itu dikatakan sudah bisa membedakan akalnya, mana yang buruk, mana yang baik. Itu dikatakan orang yang sudah balik. Disitulah kewajiban kita menjadi seorang muslim yang sebenarnya, atau muslim sejati, Islam sejati. Semakin kita mempelajari Islam, semakin dalam, semakin luas, tidak ada ujungnya, tidak ada berhentinya. Semakin dalam, semakin sulit, semakin banyak rintangan, semakin kuat, dan semakin indah. Karena kalau bahasa-bahasa kita, bahasa-bahasa akal, dikatakan syariat, hakikat, thoriqah, ma'rifat. Ada juga yang syariat, thoriqah, hakikat, ma'rifat. Itu udah puncak di dalam mahabbah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kembali lagi kepada merah delima tadi. Kenapa kok di dalam surat Al-Ikhlas? Karena surat Al-Ikhlas itu adalah pengakuan, penyaksian, dan juga meyakini kita jalankan. Kita hanya mengakui tanpa kita menyaksikan, sama aja bohong. Udah menyaksikan, udah mengakui tanpa kita ibaratnya lakukan di dalam hidup kita, ya sama aja itu namanya dongeng. Makanya di dalam syairnya Allah maufillah Gus Dur, begini syairnya: akeh kang apal Quran hadise, seneng ngafirke marang liyane, kafire dewe dak digateke, yen isih kotor ati akale. Itu kalau ilmu syariat yang kita pelajari tanpa kita masuk ke dalam thoriqah, ke dalam ilmu hakikat, maka kita hanya pinter dongeng. Kita hanya bisa menyalahkan bid'ah, kafir, syirik, musyrik. Karena itu semua adalah hukum syariat. Kalau kita ngaji di pondok pesantren salaf, pondoknya NU, kita diajari
dari mulai alala, sulam taufik, mabadi fikih, taklim muta'alim, sampai jurumiyah, terus naik lagi ke mriti, sampai ke alfiyah, terus yang sudah khatam itu sampailah ke kitabnya Imam Al-Ghazali Ihya Ulumuddin. Dikatakan kitab Ihya Ulumuddin itu 1 juz tebalnya sama dengan Al-Quran. Itu ada 4 juz. Jadi 4 kalinya Al-Quran dikatakan kitab Ihya Ulumuddin itu. 4 kali ngatamin. Iya, 4 kali ngatamin Al-Quran. Dan itu kalau dibaca ketika kita di pondok pesantren itu ngefek alam semesta. Contoh kita membahas masalah musim pengantin. Alam semesta itu ngikutin musimnya orang kawin nikah. Pas kita bahas di dalam bab kitab Ihya Ulumuddin itu panen tuh. Memang musim panen. Itulah kekuasaannya Allah yang mana beliau Imam Al-Ghazali mengarang kitab Ihya Ulumuddin itu, beliau masuk ke dalam hutan yang mana hutan itu tanpa ada makhluk satupun kecuali hanya Al-Imam Ghazali. Di mana hutan itu? Umpama alas purwo, banyak lembut, banyak ular, banyak intinya makhluk-makhluk lain. Yang dikatakan di dalam cerita atau tafsir itu, Imam Al-Ghazali masuk ke dalam dirinya sendiri. Disitulah ada hutan tanpa ada makhluk satupun kecuali beliau sendiri. Kalau di dalam hadis qudsi dikatakan man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Barang siapa ingin mengenal Tuhannya atau Allah Subhanahu wa taala, masuklah ke dalam dirimu sendiri. Dan barang siapa yang ingin kenal sama Tuhannya, dia mencari keluar daripada diri sendiri, maka dia akan tersesat semakin jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah hadis qudsi tentang perjalanan Imam Syafi'i mengarang kitab Ihya Ulumuddin 4 juz. Nah, Ihya Ulumuddin ini adalah induk dari segala ilmu, dari segala kitab apapun. Ibaratnya dari mulai sulam taufik sampai ke mriti, sampai ke jurumiyah, dan sampai ke apa namanya itu madhab 4 arba'in. Dari segala banyak kitab di pesantren itu ibaratnya lampu Penerangnya. Nah, penerangnya itu adalah nanti ada setrum. Setrumnya inilah adalah dikatakan Ihya Ulumuddin. Jadi kitab-kitab yang dipelajari oleh anak-anak pesantren itu kalau belum sampai Ihya Ulumuddin, maka ilmunya itu belum bisa menyinari. Ya pasti dia bermanfaat, pasti setrum itu ada. Karena kenapa? Pondok pesantren itu sanadnya lengkap. Pondok pesantren salaf yang sanadnya keilmuannya dari Romo Kiai ke gurunya, contoh Allah maghfirlah ya Asrori Al-Ishaqi. Beliau adalah pengasuh Thoriqoh Naqsabandiyah di Surabaya, Kedinding Surabaya. Artinya jelas sanadnya itu dari kita berguru mencari ilmu sampai ke guru naik ke Rasulullah SAW. Nah, itu yang dikatakan sanad keilmuan yang harus jelas dan penting. Sedikit itu pengertian pemahaman Islam, artinya Islam itu luas. Makanya Mas Muhammad Haris jangan bosan untuk menjadi orang yang baik, memperbaiki akhlak, terus menambah keyakinan sama Allah Subhanahu wa taala. Intinya tugas kita di sini adalah memerangi kemungkaran, menebarkan kema'rufan. Karena saya juga bukan kiai, saya dipanggil Gus itu hanya di YouTube. Kalau di luar YouTube ya dipanggil Mas, dipanggil Dik, dipanggil Le, dipanggil Pak, is bebas. Saya dipanggil Gus itu karena ada di nama YouTube-nya saja.
Sebenarnya Gus itu adalah bagus hatimu itu. Kalau hati kita sudah bagus, sudah bersih, maka dikatakan di dalam syairnya Gus Dur itu Al-Quran Qadim wahyu minul ya tanpa dinulis iso diwaca. Artinya kalau sudah hati kita bersih, ilmu kita sudah manjing, rasanya sudah berada dalam dada, Al-Quran yang suci, kemuliaan di dalam wahyu-wahyunya Allah, firman-Nya Allah, Al-Quran itu sudah ada di sini, di dada. Kalau sudah manjing, artinya bersih hatinya. Makanya kalau orang Jawa itu dikatakan Gusti Allah. Bagusnya hatimu iku lho, sing bisa nyilah-nyilah perkara api elek, lek wis api hatimu insyaallah mlaku ning ngersane Allah iku gampang. Ana sing ngomong Gusti Allah. Karena pengucapan orang Jawa itu tidak sefasih orang sekarang, tidak pernah mondok, tidak pernah belajar makhrajul huruf, tajwidnya apalagi enggak ada. Maka dikatakan Gusti Allah. Masih natural. Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya itu sama, Allah Subhanahu wa taala. Cuma pengucapannya itu nggak bisa fasih. Makanya contoh orang-orang dulu, kayak mbah-mbah kita dulu, mbah saya terutama, itu kalau mendoakan orang, umpamanya anaknya panas apa, itu cuma Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, lantaran saking banyu iki ya Allah, sing gawe sakit jenengan, tak jaluk jenengan dadekno waras. Saking kersane Allah Subhanahu wa taala. Saking kersane Allah Subhanahu wa taala gitu. Ditiupkan begitu, bacakan Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil ngalamin, arrahmanirrahim, gitu itu dulu. Sembuh akhirnya. Karena apa? Karena keyakinannya mbah-mbah kita terdahulu itu sudah ke hakikat. Hakikatnya sungguh luar biasa, dan juga puasanya, tirakatnya itu memang tidak diragukan orang-orang terlebih, orang terdahulu itu. Jadi itu pengertian sedikit sahabat-sahabat ya, kalau memang ada manfaatnya, apa yang saya ketahui, yang saya jalanin selama ini, apa yang saya katakan itu adalah perjalanan hidup saya selama saya berjalan mulai dari keluar SMP sampai ke pesantren, sampai dididik yang sebegitu rupanya. Kalau memang ada manfaatnya, silahkan diambil hikmah, pelajaran agar menambah wawasan pemikiran panjenengan dan juga menambah keyakinan panjenengan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali lagi Mas Muhammad Haris. Ya. Yang dikatakan merah delima adalah surat Al-Ikhlas, kandungan surat Al-Ikhlas. Dalnya 5, dikatakan dal 5. Kalau orang Jawa delimo atau delima. Tadi itu pengertiannya, hakikatnya Al-Ikhlas itu adalah pengakuan, penyaksian, pengamalan, pengaplikasian. Di dalam setiap tingkah laku kita harus sesuai dengan apa yang Allah harapkan. Makanya dikatakan Qul huwallahu ahad. Di situ adalah tidak ada Tuhan selain Allah. Allah itu hanya satu. Esa. Makanya di Pancasila kan satu, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, yaitu ahad. Terjadinya Ahmad. Kalau dikasih mim Muhammad, artinya Rasulullah, utusan Allah. Ahmad, ahad, itu ada mimnya, jadilah Ahmad. Kalau Ahmad bila mim, tanpa mim, jadilah ahad. Satu maksudnya. Ahad itu satu, gak ada dua. Kalau sudah ada mim, berarti Ahmad. Adanya ahad, adanya Ahmad.
Makanya di dalam kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. dua kesatuan yang tidak bisa dipisah. Yang bisa menciptakan Muhammad adalah Ahad tadi. Ahad menciptakan mim. Muhammad menjadilah Ahmad. Lah Ahad ini sebelum adanya Ahad dikatakan alif. Berdiri sendiri, menciptakan segala sesuatu juga sendiri. Adanya dia, yaitu dikatakan sekarang Allah Subhanahu Wa ta'ala. itu. Jadi sedikit aja pengertiannya. Kalau lama-lama atau banyak-banyak saya berikan pengertian nanti gampang lupa. Ya. Makanya itu sedikit asbabun nuzulnya adanya mustika merah delima. Yes, siap. Jadi itu sahabat-sahabat yang perlu dipahami, yang sakti, yang hebat itu bukan mustika merah delimanya, bukan batunya, tetapi adalah kandungan pengertian hakikatnya. Mustika merah delima itu apa asbabun nuzulnya, apa hakikatnya, yakni tadi saya yang tak jelaskan barusan itu. Jadi insya Allah saudara saya Muhammad Haris ini akan saya bekali satu mustika merah delima. Nanti akan saya masukkan ke dalam dirinya supaya bisa membantu saya. Yang pertama, ketika mungkin saya tidak ada kegiatan atau mungkin saya nanti perlu membawa seksi di dalam mendatangi dukun santet, maka sudah ada benteng diri. Karena kemarin itu tasbih dan juga cincin Aji Kolo Cokro. Karena ada kiai itu. Kenapa kok bisa diambil? Karena kiai dia tuh. Jadi kiai yang tersesat di dalam lembah hitam. Kalau dukunnya nggak bisa nyentuh. Kenapa? Karena Aji Kolo Cokro itu adalah benteng. Tumbal kalau bahasanya orang Jawa itu. Beliau Sayyid Syekh Subakir adalah yang pasang tumbal di tanah Jawa, yang babat Islam pertama kali di tanah Jawa tadi itu. Nah kemarin karena ada kiai yang tersesat di dalam lembah hitam sehingga keimanan dalam hatinya ada walaupun sedikit sedebu itu bisa ngambil. Makanya kan tak lihat itu dari belakang pelan-pelan. Jadi menghilangkan nafsu sebenarnya kiai, cuma sudah tahu kekuatan dan juga khasiat dari batu tasbih atau cincin Aji Kolo Cokro dan juga tasbih itu sudah tahu. Makanya langsung nyamperin Mas Muhammad Haris. Mungkin karena keteledoran saya juga. Ya bukan juga, artinya kan belum ada keselarasan ya. Jadi makanya tasbih dan juga cincin kepada sahabat-sahabat saudara-saudara saya semuanya itu yang sudah pesan itu diselaraskan dulu. Jadi sebelum Mas Admin, Jimmy, terus siapa namanya itu Hari itu kirim, saya selaraskan dulu sesuai dengan namanya. Nah kemarin kan belum tak selaraskan, cuma tak kasih pegang aja. Karena pikiran saya ingin membuktikan juga. Artinya gini loh, ketika barang itu belum diselaraskan dengan sudah yang diselaraskan, seperti apa? Supaya sahabat-sahabat, saudara-saudara di mana berada itu bisa membedakan. Oh ternyata ini belum diselaraskan, makanya bisa diambil. Kalau sudah diselaraskan, ya insya Allah akan membentengi diri kita dari segala macam niat jelek atau niat tidak baik siapapun. Kenapa? Karena di dalam kandungan tasbih itu pertama tak ajarkan untuk tawasul. Dari mulai Rasulullah sampai ke Syekh Subakir, ditambahin guru-guru, tambahin orang tua, wabil khusus ke jiwa raga kita semuanya. Makanya ini mustika merah delima sudah tak selaraskan ketika Muhammad Haris ini kemarin terluka, sekaligus tak mintakan minyak Aji Cakra untuk penyembuhan. Jadi mustikanya MD ini tak selaraskan, tinggal nanti pemasukan agar bisa membantu saya untuk
menghentikan kemungkaran dukun-dukun dimanapun berada. Karena kan dukun itu Di mana-mana ada. di mana-mana ada, tapi informasi kalau kita nggak tahu kan ya nggak mungkin kita bisa sampai ya. Ya kayak contohnya kayak kemarin malam itu kan kita nggak tahu kan. Lah iya itu. Tiba-tiba dihadang. Ya bukan dihadang sih. Ya karena kita niatnya itu untuk membantu siapapun, dan informasi-informasi dukun santet dimanapun berada kalau ada ya kita datangin. Yang penting jelas akurat ya tempatnya. Kalau nggak akurat ya kita nanti malah kecewa, udah nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan, terus nggak jelas. Dan kita memang, saya itu pernah Mas Muhammad Haris dikerjain sama orang. Jadi katanya itu ada di daerah Jawa Timur, di antara Banyuwangi Jember itu ada dukun. Setelah saya datangin ke sana, tidak ada siapa-siapa di sana. Terus saya tanyakan kepada masyarakat sekitar, juga nggak ada yang ngasih tahu. Ya akhirnya saya pulang sama Mas Hari, sama Mas Jimmy itu pulang. Jadi dengan hasil yang zong. Makanya kan harus akurat dulu, benar-benar itu dukun apa bukan. Kalau bukan kan ngapain kita ke sana? Kan masih banyak kegiatan. Itu sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi jujur aja kemarin tuh saya juga masih ada rasa trauma lah gara-gara habis kena hantam dukun-dukun kayak gitu itu. Makanya agak sedikit bingung saya. Mungkin karena itu juga pikiran kacau, jadinya gampang sekali diserang. Ya seperti itulah intinya. Apa yang jenengan belum pernah pelajari, belum pernah jalani, akan membuat pikiranmu itu kok bisa begini, bahkan ngeblank pikiranmu itu. Harus apa aku kok bisa gini. Nah itulah keilmuan Allah. Karena pada hakikatnya ilmu itu nggak ada yang hitam. Semua ilmu itu putih. Semua itu ilmu itu dirahmati oleh Allah, diizinkan oleh Allah. Cuma ilmu putih ini disalahgunakan. Akhirnya menyembah bangsa lelembut, bangsa siluman, untuk nyakitin orang. Itu kan versi pikirannya manusia. Ilmunya semua dari Allah. Cuma Allah bekali manusia dengan logika yang suci, akal pikiran yang suci, agar bisa membedakan tadi. Ilmunya Allah ini harus digunakan yang baik, jangan disalahgunakan. Makanya kalau kita minta ijazah sama kiai, sama guru-guru kita, ingat nak, gak boleh sombong, gak boleh merusak rumah tangga orang, gak boleh berzina, karena semua agama melarang itu. Gak ada agama manapun yang membolehkan berzina, rusak rumah tangga orang, sombong. Semua agama saya yakin sama, melanggar larangan pantangan itu. Hanya manusianya aja yang disitu menyalahgunakan ilmu melalui agama. Ya situ aja. Intinya ini adalah pengertian sedikit dari saya. Kalau memang ada manfaatnya ya silahkan dipakai untuk pelajaran, wawasan, dan juga menambah keimanan. Kalau memang nggak ada manfaatnya ya tinggalkan saja, tidak masalah. Saya hanya bisa mengingatkan diri saya pribadi agar saya tidak sombong. Makanya setiap video-video saya itu di akhir video saya katakan yang sakti Allah, yang hebat Allah, yang bisa Allah. Saya nggak bisa apa-apa, hanya bisa berikhtiar dan berusaha. Khairunas anfa'uhum linnas. Baik-baik manusia adalah manusia yang bisa bermanfaat untuk orang lain, diri sendiri dulu, keluarga, dan juga orang lain. Sebenarnya hakikatnya ayat itu di situ. Cuma karena wawasan yang belum luas, ya sesuai dengan artinya ayat itu aja. Gitu sahabat. Sini Mas Jimmy, ini ada merah delima. Kasih lihat. Jadi merah delima yang kita tarik waktu minggu yang lalu itu bersama saudara saya Muhammad Haris. Ini asli merah delima, mustika merah delima dari alam ini. Ini bisa dites, dites di alam, bisa dites ke lab, bisa dites di alat. Bahwasanya ini benar-benar batu
asli dari alam, bukan plastik, bukan sintetis, bukan abal-abal, benar-benar batu alami, natural, warnanya merah. Makanya insya Allah nanti akan saya masukkan ke tubuhnya saudara saya Muhammad Haris agar bisa untuk menjadi perisai, Amin. benteng diri, dan sekaligus membinasakan dukun-dukun yang membuat angkara murka. Tapi itu untuk siapapun cocok kan itu, Gus? Untuk siapapun cocok. Cuma pantangannya ya tadi itu, tidak boleh sombong, berzina, dan juga merusak rumah tangga orang. Tapi kalau sombong ke dukun boleh kan? Oh ya boleh kalau sombong ke dukun. Maksudnya kita itu sombong ke orang yang nggak punya salah sama kita. Kita cari gara-gara, kita malah orang, kita begal orang, nggak bisa. Seandainya orang yang membawa ini dia dibegal orang, dikeroyok orang, Pak, insya Allah wasilah dengan mustika ini dia akan diselamatkan oleh Allah. Karena ini sudah mempunyai energi positif yang luar biasanya dari alam, manfaatnya adalah sejuta manfaat. Makanya dikatakan mustika merah delima, kandungan dari Al-Ikhlas, sejuta manfaat. Sudah siap? Siap. Muhammad Haris? Udah. Tadi juga udah habis butuh juga, Gus. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kamajni. Bismillah. Ridha lillahi ta'ala wa bi syafa'ati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Syai'u lillah lamul Fatihah. Alhamdulillah. Wasuma ila hadrati khususan jami'il malaikatal muqarrabin, malaikat Jibril wa Mikail wa Israil wa Israfil. Wasuma ila hadrati khususan jami'il anbiya'i wal mursalin. Wasuma ila hadrati khususan bil khusus Abul Abbas Bulya bin Malkan Nabiul Khidir alaihi wasallam. Wasuma ila hadrati khususan jami'il sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suma ila hadrati khususan Sultanul Awliya Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu wa bi karamati wa bi barakatihi Syekh Ilhamul Fatihah. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Wa suma ila hadrati khususan jami'il awliya illahi fis samawati wa ma fil ardh wa bi karamatihi wa bi barakatihi. Suma ila hadrati khususan jami'il wali songo abil khususan Sunan Bonang wa bi karamati wa barakatihi. Suma ila hadrati khususan Kanjeng Sunan Kalijogo bi karamati wa barakatihi. Suma ila hadrati khususan Sayyid Syekh Abdul Sayyid Syekh Subakir abi karamati wa barakatihi bi'nillahi la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim abi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya kan. Wasuma ila hadrati khususan sedanipun guru-guru kula lan panjenengan sedaya wa bi barakati wa bi karamati bi'nillahi la hawla wa la quwwata illa billahi al-'azim. Al-Fatihah. Iya. Wasuma ila hadrati khususan kedua orang tua kita. Sebut nama orang tuanya, bapak dan ibunya. Abi wa ummi ridallahu wa birrul walidain
wa bi barokatihi wa bi karomatihi inillahi wa bi syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi karomatihi wa barokatihi auliya illahi bis samawati wal ardh. Al-Fatihah. Wasumala hadrati khususon si Jepang bayina Muhammad Harris wa fi ruhi wa fi jasadi wasilah mustika merah delima. Berikanlah keselamatan dari segala mara bahaya dan di setiap niat semua orang yang tidak baik, dari segala macam ilmu hitam, ilmu sihir, dengan karomah, dengan barokah, dengan ridho orang tua, dan dengan ridho guru-guru kita semuanya. Al-Fatihah. Semalah hadrati khususan jami'il kaum muslimin muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i min wal amwat. Shalom al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله nyatu marang roko sukmo cahyone si Jepang bayine Muhammad Harris saking kersane Allah subhanahu wa ta'ala wa bi syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bi karomati wa barakati auliya illahi bis samawati wal ardh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Samudra kena pengalam surya mengkoni kena penjaga surya jamu si Jepang bayine Muhammad Harris. Ada boleh kasih wahai langsung badang sejati. Sukman Harris cahaya Harris tayan Harris kotra kang kuwasa ya kang kuwasa. Ngaku kuwasa urip si Jepang bayine Muhammad Harris. Chandra bebe sokamande ucap sabda kumandi ucap kumalati
Nur Allah sifatnya cahaya aku, nur cahaya wujudnya mereka, nur putih sabda kudrati sukmaku. Yo hambekanku, kau sabdane, yo sabdane kang kuasa. Wasilah, mustika berhati lima, manunggal nyawiji, manunggal nyawiji, manunggal nyawiji, ya manunggal nyawiji dumateng kesangipun Muhammad Haris. Bi'nillahi la hawla wa la quwata illa billahil alil azim. Dan dengan karomah dan dengan karomah dan dengan karomah dan dengan barokah dan dengan barokah dan dengan barokah wali-wali Allah fis samawati wa fil ardh fi makani. Hai roh suci, kau hanya tunduk kepada Allah, kau hanya taat, kau hanya cinta penuh kasih kepada Allah dan Rasul-Mu. Wahai roh suci, kau hanya penuh cinta kasih kepada Allah dan Rasul-Mu. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul-Mu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina ya rabbi salli wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi insyaallah dengan wasilah perantara mustika merah delima yang sudah tak jadikan satu dan tak masukkan agar manunggal nyawiji di dalam raga sukma cahayamu itu benar-benar menjadikan keimananmu semakin kuat kepada Allah. Dan juga yang terakhir itu adalah ilmu kesepuhan. Makanya bahasanya itu bahasa Jawa itu ilmu kesepuhan tingkat tinggi, yang mana ilmu itu sangat langka kalau kita maknai secara hakikat, jarang sekali yang mengerti, karena itu adalah ilmu sabdanya Allah, firmannya Allah, semua bersumber dari Al-Quran, hanya dijadikan bahasa Jawa, lebih detail, lebih mengena. Pak, insya Allah itu adalah syahadatnya urip, syahadatnya hidup, yang dikatakan syahadatnya hidup yang tadi saya masukkan ke dalam hidupmu, ke dalam ruhmu. Pak, insya Allah Allah akan menyinari hidupmu, menyinari hatimu, keimananmu, agar bisa melakukan, menjalankan, mentaati agama. Makanya ada agama itu syahadatnya Islam, yaitu membaca dua kalimat syahadat, yang mana ucapannya adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu adalah syahadatnya agama. Tetapi di dalam ilmu hakikat itu ada yang namanya syahadat hidup, karena hidup itu harus dibenahi, harus ditata, harus disyahadati agar bisa melakukan, menjalankan, dan mengaplikasikan agama dengan baik, dengan benar. Jangan kita menunggangi agama, jangan kita hanya memakai pakaian agama tanpa kita menata hidup sendiri. Makanya tak syahadatkan ruhmu, hidupmu, tak jadikan satu dengan mustika merah delima. Kalau mustika merah delima itu adalah untuk kadigdayan, itu untuk kemanusiaan,
Tapi kalau syahadatnya hidup tadi, ruhmu tadi itu untuk hidupmu, untuk imanmu, untuk berjalan spiritual kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada masing-masing. Syahadat hidup, ruhmu itu untuk keimananmu, keyakinanmu kepada Allah. Mustika merah delima itu untuk kemanusiaan, kedikdayaan, untuk kemungkaran. Makanya ada untuk kemanusiaan, ada untuk hablum minallah. Yang dikatakan hablum minannas, hablum minallah. Jadi dua jalan tadi. Kalau kita jadikan satu, maka keimanan kita naik turun, susahnya pas turun nggak naik. Makanya tetap bedakan. Insya Allah akan menjadi wasilah. Intinya dipertebal imannya, diperbaiki sholat 5 waktunya. Terus kalau bisa nanti diawali lagi dengan sholat tahajud, sholat hajat, sholat tasbih, sholat taubat, dan witir. Kalau tidak bisa dilakukan setiap hari sholat tasbih ini, maka dilakukan seminggu sekali. Seminggu sekali nggak bisa dilakukan sebulan sekali. Sebulan nggak bisa 1 tahun sekali. Bahkan hadisnya Rasulullah, jangan sampai seumur hidupmu tidak pernah melakukan yang namanya sholat tasbih. Fadilahnya, manfaatnya sholat tasbih itu luar biasa. Allah akan mempermudah setiap langkah kita dan akan menjamin kehidupan kita. Maksudnya jangan sholat tasbih tok, wajibnya juga diutamakan. Tasbih ini adalah sholat sunnah yang harus kita kerjakan, yang kita wajibkan untuk pribadi kita. Tapi tidak wajib untuk umat Rasul. Tapi wajibkanlah dengan hati kita, diri kita, agar kita ini berusaha istiqomah, supaya kalau kita itu istiqomah tidak melakukan sholat tasbih atau sholat sunnah yang lainnya merasa kurang. Di situ aja untuk saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Doakan saya, doakan saudara saya Muhammad Haris, mudah-mudahan bisa berjuang bersama saya. Amin. Karena nanti insya Allah Muhammad Haris ini akan saya berikan channel. Nanti channelnya di subscribe ya nanti ya, agar bisa bersama-sama berjuang, bermanfaat, setidaknya berusaha agar bisa bermanfaat. Mungkin ada yang mau disampaikan kepada saudara-saudaraku di mana berada? Cukup sih, nggak ada ya. Itu aja sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Intinya jangan pernah percaya dengan siapapun, jangan pernah takut dengan siapapun. Percayalah dengan dirimu sendiri, takutlah dengan dirimu sendiri. Maksudnya apa? Takut dengan diri sendiri saat kita itu melakukan kesalahan, kita membohongi orang lain, membohongi orang tua, membohongi istri, suami, anak, dan semuanya itu yang tahu hanyalah hati kita. Hati kita akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setiap perbuatan, setiap tingkah laku kita, maka Allah akan mintai pertanggungjawaban. Makanya ada malaikat raqib dan atid yang mencatat setiap detik amal perbuatan, amal kebaikan. Nanti di yaumil hisab ditimbang amal perbuatan baik dan buruk. Mana yang lebih berat? Jangan sampai yang jelek ini yang berat itu. Nauzubillah min dzalik. Tetap menjadi orang yang baik walaupun cacian, makian, hinaan kepada kita balas dengan senyuman, kita balas dengan tunjukkan tingkah laku akhlak yang baik sesuai dengan yang diajarkan oleh baginda agung Rasulullah Muhammad SAW. Saat saya menghadapi John Ketek, bagaimana saya menunjukkan sikap saya, tingkah laku saya hanya tersenyum. Dan semua itu atas kehendak dan ridhonya Allah yang menggerakkan hati, kaki, dan juga tingkah lakunya Mas John Ketek pada waktu itu ya, bukan saat ini. Sekarang kan sudah menjadi seorang mu'alaf yang dinamakan Muhammad Haris. Intinya itu aja sahabat-sahabat, perbaiki sholat 5 waktunya, kalau bisa jangan sampai bolong-bolong, dan juga lakukan sholat malam, tahajud minimal lah. Kalau bisa tadi itu tahajud, hajat, tasbih, taubat, tutup witir. Katakan sholat witir itu adalah penutup dari segala sholat-sholat sunnah yang lainnya. Dan juga jangan lupa sedekah, walaupun hanya 500 perak.
Kalau jenengan pengen rezekinya lancar, kasihkan sama anak kecil atau ke masjid atau ke fakir miskin atau yang membutuhkan. Insya Allah itu akan menjadi asbabun nuzul. Sedekah nggak nunggu kaya, nggak nunggu banyak, sedikit kalau kita ikhlas itu lebih bermanfaat dan lebih dilihat atau dinilai Allah itu menjadi keberkahan. Itu yang wajib kita lakukan. Ambillah sisi positifnya di dalam setiap tayangan-tayangan yang kita sajikan. Kalau ada hikmah di dalam video ini, jadikan sebagai wawasan, pengetahuan, menambah keyakinan agar kita selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan pernah takut kepada siapapun. Takutlah dengan diri sendiri. Saat diri sendiri bohong, maka Allah akan tahu. Tempat yang paling mulia, tempat yang paling baik, tempat yang paling suci, yaitu gelar sajadah, bersimpuh, bersujud, mengadu apa yang menjadi problematika kehidupan kita semuanya. Allah akan memberikan jalan solusi yang paling baik. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Setelah kesulitan, Allah pasti berikan kemudahan. Kalau kita nggak yakin sama Allah, ya nggak mungkin Allah akan menolong kita. Itu Allah berfirman 2 kali. Inna ma'al usri yusra. Setelah kesulitan, pasti tak berikan kemudahan. Contohnya jenengan naik ke gunung atau naik ke tanjakan, pasti nemu jalan yang lurus dan turun. Gak mungkin naik terus pas kehabisan bensin. Nah, selesai sudah. Mundur. Nah, itu. Makanya kita kira-kira lah, Allah itu nguji manusia itu pasti sesuai dengan kemampuannya. Kalau kita itu pikirkan bensin ini masih kuat ini, nanjak aja udah. Habis itu ketemu lah itu pom bensin, loh, itu kemudahan. Logikanya seperti itu. Makanya yakin aja sama Allah, yakin sama diri pribadi. Insya Allah kehidupan panjenengan akan lebih baik lagi, ditata oleh Allah dan dimudahkan segala hajat-hajat panjenengan oleh Subhanahu wa taala. Saya Al-Fakir Hasyim Asrori bersama saya Muhammad Haris. Apabila banyak kekhilafan dari segi tutur kata, bahasa dan tingkah laku, ucapan-ucapan saya, kalau memang ada kebenaran, itu semua hak dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila banyak kekeliruan, itu murni dari saya Al-Fakir yang dhaif dan juga Muhammad Haris. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.